Shalom para ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk sermon Paropuan dan Ina Hana hari ini akan kita mulai. Maka mari kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 581 ayat 1 dan 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertaimu. Amin. Para ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan hari ini di dalam kebaktian sermon ibadah kita tertulis dalam kitab Lukas pasal 20 ayat 9 sampai ayat 19. Demikian tertulis firman Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka,
lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu, mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Demikian untuk firman Tuhan. Para ibu yang terkasih, kedatangan Yesus Kristus sangat nyata ke dunia ini. Dan itulah sebagai bukti kemahakuasaan Allah di bumi, di atas bumi, di langit, dan di bawah bumi. Kedatangan Kristus tentu adalah jalan utama untuk menyadarkan manusia di bumi yang ragu akan kemahakuasaan dari Tuhan kita. Terlebih untuk menyadarkan orang-orang munafik seperti para ahli Taurat dan para imam kepala itu. Maka para ibu yang terkasih, Kristus dengan terus terang menyatakan perumpamaan ini di depan mereka. Dan ini adalah untuk menentang mereka yang bersikeras dan tidak mengakui kemahakuasaannya sebagai juru selamat. Maka untuk menghardik para imam kepala dan ahli Taurat di sini, perumpamaan ini seharusnya menjadi cambuk untuk menghardik dan menyadarkan mereka akan sifat keegoisan dan keangkuhan mereka yang merasa merekalah yang berkuasa, yakni para imam dan ahli Taurat tersebut. Maka perumpamaan tentang penggarap kebun yang digambarkan Yesus dalam teks ini sebenarnya mudah ditebak oleh para imam dan ahli Taurat tersebut. Karena di mana para penggarap itu telah bertindak seolah-olah merekalah pemilik kebun anggur itu. Dan itu sebabnya mereka bertindak kasar dan menganiaya para hamba yang datang dan yang diutus oleh pemilik kebun anggur itu. Bentuk kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para penggarap tersebut kepada hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur itu adalah sikap yang tidak terpuji dan itu adalah kejahatan. Sebab itu keserakahan dan kebrutalan dalam bentuk kemunafikan telah nyata mereka tunjukkan. Para ibu yang terkasih, para penggarap yang berlaku tidak terpuji dan tidak baik tersebut, itulah bagian dari tingkah laku dari para imam dan ahli Taurat itu, yang benar-benar mereka telah menolak para nabi dan bahkan sikap pemberontakan mereka yang menolak kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu telah nyata. Manusia di dunialah yang selalu berencana menolak dan membunuh Yesus Kristus yang dinubuatkan
sebagai batu penjuru dunia. Maka Yesuslah anak ahli waris yang diutus oleh sang pemilik kebun anggur, yakni adalah Allah Bapa kita. Semua orang yang mendengar perumpamaan tersebut di dalam teks ini sangat mengerti siapa itu penggarap dan siapa hamba yang disuruh oleh pemilik kebun anggur dan siapa anak ahli waris yang diutus oleh pemilik kebun anggur tersebut, dan itulah Yesus. Maka di sini otoritas Yesus yang memberitahukan perumpamaan ini mau menggambarkan kekerasan hati. Itulah kedegilan dari para imam dan ahli Taurat. Jugul, jukat, juking, jengjeng, ima aka pangalaho portibi. Kemunafikan, pemberontakan dari para pemimpin agama dan ahli Taurat. Ketika mereka tidak menerima Yesus, itu mereka nyatakan. Sikap para penggarap yang digambarkan kepada sikap para imam dan ahli Taurat itu karena mereka menolak dan menganiaya setiap hamba yang diutus, maka sampai terakhir pun kepada Yesus itu sendiri mereka tetap menunjukkan sifat kedagingan mereka dan kedegilan mereka. Maka ini menjadi teguran dan gambaran juga bagi bangsa Israel yang memang berulang kali menolak hal kerajaan Allah. Mereka juga berkali-kali bahwa Allah yang mengutus nabinya, mengutus anaknya Yesus Kristus untuk berbicara kepada mereka, firman yang telah menjadi daging, tapi mereka tetap saja menolak kedatangan Yesus Kristus. Intinya di sini adalah Yesus mau mengingatkan masyarakat Yahudi bahwa pemimpin mereka mulai melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mempertahankan kedudukan, yakni awalnya hanya sebagai pengelola kebun, malah berencana merebut kekuasaan menjadi pemilik. Ini menjadi peringatan juga bagi kita yang percaya. Dunia ini adalah kebun tersebut yang harus kita kelola. Dan kita hanyalah pekerja kebun, yakni para penggarap. Dan para nabi telah ada di tengah-tengah kita saat ini. Bahkan Yesus juga telah benar-benar diutus hadir bersama dengan kita di dunia ini. Maka sambutlah dia, jangan menolaknya. Setelah saatnya tiba, Bapa akan datang meminta jawaban dari kita akan tugas apa yang telah kita perbuat dan tanggung jawab apa yang sudah kita lakukan di tengah dunia ini. Tetaplah menjadi pemberita Injil dan duta Kristus di dunia ini, para ibu yang terkasih. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau telah menyatakan kekuasaan-Mu bagi kami di dunia ini. Dan kami telah melihat itu. Kiranya hati kami diubahkan untuk tidak menolak setiap apa yang Tuhan nyatakan bagi kami di dunia ini. Tapi kami yakin, percaya, menerima Kristuslah sebagai juru selamat kami. Dan kami akan menyuarakan, mempertanggungjawabkan iman kami di hadapan-Mu nantinya. Berkati setiap para ibu yang boleh beribadah secara virtual di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, semangat yang daripada-Mu, agar tetap kami bersuka cita menjalani setiap hari kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali bernyanyi dari buku Enden nomor 515 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.